Nah, pemirsa, Anda mau bermimpi? Syaratnya cuma satu, ya harus tidur dong. Tapi kadang-kadang ini mimpi menjadi pengaruh terhadap kualitas hidup kita, apalagi terjadi mimpi buruk. Nah, penasaran apa akibatnya dan bagaimana cara penanggulangannya? Kita akan berbincang sehat dengan Dr. Darmawan, spesialis kesehatan jiwa. Kita, dokter, memang sekarang lagi ngomongin soal mimpi. Mungkin mimpi ini kan pernah dialami oleh semua orang ya? Semua orang pasti ngalamin mimpi. Mimpi ya. Tapi dalam segi ilmu kesehatan, secara umum apa sih mimpi itu, dok? Ya, jadi mimpi itu biasanya ada di fase tidur rapid eye movement. Jadi kalau tidur itu memang biasanya kita tuh ada arsitektur tidurnya. Jadi ada fase non rapid eye movement, yaitu stadium 1 sampai 4, di mana mulai dari ngantuk-ngantuk. Setelah itu masuk ke fase rapid eye movement. Disitulah di rapid eye movement biasanya ada mimpi karena biasanya gelombang otaknya itu gelombang kita sadar. Jadi memori-memori semuanya campur aduk, kemudian membentuk sebuah cerita. Ada orang yang sadar, ada orang yang nggak sadar ketika dia mimpi, maksudnya tuh dia nggak inget gitu. Nggak inget ya? Iya, tadi kalau dikatakan semalam saya mimpi indah atau enggak, saya nggak inget tuh. Saya tahu mimpi, tapi kadang-kadang kita nggak inget detailnya. Tapi kadang-kadang ada yang kita inget detailnya. Sampai merasa terjadi betul dan kadang bangun capek. Gitu, karena otaknya itu aktif ya. Tapi mimpi itu memang dikatakan normal ya sebenarnya ya. Kalau secara normalnya dalam dia tidur itu pasti mesti ada mimpinya. Cuman apakah dia ingat atau tidak mimpinya itu yang lalu ada yang mengatakan bahwa saya nggak pernah mimpi loh katanya gitu. Atau saya kok tiap hari mimpi terus. Karena dia ingat terus mimpinya. Iya. Kita ngomong-ngomong soal jenis-jenis mimpi nih, dokter. Ada kan yang jenis mimpi buruk mungkin. Kenapa ada variasi mimpi? Iya, jadi memang gangguan tidur termasuk dalam hal mimpi ini berhubungan dengan gangguan-gangguan psikiatrik atau gangguan kejiwaan, seperti misalnya kalau misalnya kita itu ada isu tentang perpisahan, berarti kemudian ada mimpi-mimpi yang berhubungan dengan kita ditinggal mati oleh seseorang, kita ditinggal pergi oleh seseorang. Nah itu bukan kejadian sesungguhnya, tetapi melambangkan kecemasan kita. Ya, demikian juga kalau depresi gitu ya, kesedihan, kemudian kita jadi mimpi buruk. Demikian juga tadi kalau cemas, perpisahan juga bisa dianggap sebagai mimpi buruk, karena itu memang menyangkut kondisi mental dia saat itu. Memang berarti mimpi ini berkaitan dengan pengalaman kita ya, pengalaman dan pikiran kita ya. Ya, jadi dari memori-memori masa lalu, harapan-harapan kita. Oh, termasuk harapan. Termasuk harapan itu juga bisa masuk di dalam mimpi. Memang sifatnya random ya. Jadi kalau dari psikiater zaman dulu itu yang menginterpretasi mimpi dan lain sebagainya itu akhirnya ditinggalkan karena nggak terbukti melulu dari mimpi itu. Tapi gimana pun juga, mungkin memang mimpi bisa menunjukkan sesuatu. Iya, simbolisasi dari suatu yang terdalam dari diri kita. Dari diri kita, setuju. Tetapi kalau misalkan dia selalu ingat mimpinya, bangun tidurnya capek, mimpinya selalu mimpi buruk, pasti akan mengganggu kan? Sampai-sampai dia bisa kurang tidur. Dia bangun paginya nggak fresh. Nah, produktivitasnya akan terganggu. Oke. Di situ kita mesti bantu supaya dia mendapatkan arsitektur tidur yang cukup, yang fisiologis, yang tidak terganggu, sehingga bangun tidur itu dia benar-benar sudah terrestorasi dirinya, bukan hanya badannya yang jadi lebih fit, tetapi juga otaknya, karena otak itu diistirahatkan melalui tidur. Saya penasaran nih, ada kan mimpi yang kayaknya mengigau, mimpi berjalan malahan ada ya? Somnabulisme, jadi sambil jalan. Nah itu ada yang terganggu atau yang dikatakan wajar mimpi kayak gitu? Biasa pada anak-anak itu bisa terjadi, lalu setelah dia makin dewasa itu hilang dengan sendirinya. Biasanya kalau seperti itu relatif nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan sampai dewasa dia masih suka mengigau, dia masih mimpi sambil jalan, nah ini kan masalah ya, mengganggu. Nanti pada saat dia sudah tua itu bisa muncul lagi tuh. Jadi dia malam bangun melakukan kegiatan kompleks ya pada orang tua ya, tapi dia nggak sadar, biasanya terekam oleh CCTV ya, jadi seperti anak kecil lagi tuh, seperti somnambulisme. Nah itu gangguannya juga di fase REM, disebut dengan gangguan tidur fase REM pada orang tua.
Nah, kemudian mengigau juga sama. Nah, kalau udah kayak gitu, ada baiknya memang mesti diperiksakan, kita cari penyebabnya apa saja. Apalagi pada orang tua itu lebih complicated ya fungsi dari otaknya. Apakah itu terkait dengan demensia atau kepikunan, apakah ada terkait dengan Parkinson. Jadi kita mesti periksa dengan seksama. Iya. Kalau pada dewasa muda biasanya kalau ada hal seperti itu relatif perubahan organik di otak belum ada, tetapi memang neurotransmitter nggak seimbang. Seperti misalkan ada masalah kecemasan tadi, depresi. Setuju. Nah itu yang mesti kita teliti, itu kita atasi sehingga nanti gangguan tidurnya membaik. Jadi mimpi buruk, mengigau, itu nanti hilang dengan sendirinya. Benar-benar yang jadi bahaya kalau mimpi berjalan ya. Iya. Jatuh dari bukan mimpinya yang berbahaya, tapi jangan Iya, misalkan jatuh ya, atau mungkin dia buka pintu kan nggak ditutup lagi. Ya, seperti itu. Efek-efek setelahnya ya. Nah, menarik banget ya dokter. Tapi gimana sih penanganan untuk orang yang bermimpi buruk ataupun mimpi berjalan sebagainya, gimana dokter? Ya, jadi pertama kalau kita bicara tentang mimpi atau gangguan tidur yang lain, kita pertama mesti dulu periksa bagaimana kondisi mentalnya, bagaimana kondisi otaknya. Kalau kita duga kita perlu periksa, kita bisa MRI misalnya, kita lihat dulu. Lalu kemudian EEG juga bisa, karena bisa aja sebetulnya ada serangan kejang pada saat malam hari, pada saat tidur. Nah kemudian yang kita juga perlu perhatikan sebenarnya kalau masalah tidur, itu harus menerapkan yang namanya sleep hygiene. Oh, gimana? Ya, jadi sleep hygiene itu misalnya dia tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, walaupun malamnya dia kurang tidur, tapi waktunya bangun dia mesti bangun. Dia mesti tahan sampai nanti tidur berikutnya lagi. Jadi itu bagian dari sleep hygiene. Kemudian tidur itu jangan saat kelaparan, karena kita butuh energi juga untuk bisa masuk ke tidur dalam. Ya, setuju. Kemudian mesti cukup redup, nggak boleh terlalu terang. Ya. Kemudian mesti sejuk tempatnya, nggak boleh panas maupun kedinginan. Ya. Mesti cukup sunyi, supaya nggak bising. Ya. Jadi hal-hal seperti itu harus diterapkan, didisiplinkan. Nah ini bagian dari pola hidup tuh, kebiasaan hidup. Kebiasaan, gitu. Nah, kemudian mungkin bisa relaksasi sebelum tidur, aromaterapi. Dianjurkan juga ya? Ya bisa. Lalu kemudian juga baru kita juga lihat apakah perlu pengobatan untuk underlying disease atau penyakit yang mendasarinya. Iya. Nah, dikatakan kita perlu pengobatan, kita kadang-kadang nggak sadar ya, karena ini kan dikatakan mimpi ya. Dikatakan kita udah perlu pengobatan medis dokter. Dalam keadaan apa? Ya, biasanya seperti tadi. Misalkan mengigau terus-terusan, kemudian tidur sambil jalan, kan bisa beresiko. Ya kan? Kemudian bangun tidur nggak fresh, selalu rasanya itu capek, letih, nggak bisa fokus, moodnya mudah marah, nggak sabaran, nggak produktif, mengantuk di siang hari sehingga bisa kecelakaan. Nah kalau udah seperti itu harus secepatnya deh cari bantuan profesional untuk kita bisa evaluasi ini ada gangguan tidur atau yang disebut dengan misalkan mimpi buruk ada di fase mana? Ini disebut nightmares, ada night terrors. Nah terrors itu dia sampai kebangun lalu deg-degan, ketakutan gitu. Ada lagi ketindihan, bangun lumpuh, nggak bisa gerak, ya kan? Itu sleep paralysis namanya. Jadi memang semua yang dikatakan mimpi oleh masyarakat itu ada diagnosis, kriteria diagnosisnya di pedoman gangguan mental. Mental ada ya? Jadi itu yang harus kita perbaiki. Benar-benar, karena kualitas tidur menentukan kualitas hidup. Setuju ya dok? Iya. Oke dokter, terima kasih. Informasinya sangat jelas. Mudah-mudahan kita mendapatkan kualitas tidur yang baik supaya kualitas hidup juga kita sempurna. Oke pemirsa, saksikan sesaat lagi tetap di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas.